Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Utari Permata Salsabila, NIM 19270410006, kelas A, jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian, mata kuliah Media Pembelajaran, dengan judul KD 3.6 tentang menganalisis pembiakan tanaman secara generatif. Saja saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik bahan tanam. Bagian generatif, perkembangan tanaman secara generatif merupakan perbanyakan tanaman yang berasal dari biji. Setelah terjadinya penyerbukan, ini generatif serbuk sari akan membelah menjadi sel sperma gamet jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk sigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di tengah kantong embrio untuk membentuk endospora. Penyatuan dan sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio disebut pembuahan ganda. Setelah fertilisasi ganda, bakal biji dan akan berkembang menjadi biji dan bakal buah dan akan berkembang menjadi buah. Seputar buah dan biji sebagai bahan tanam. Buah pada umumnya merupakan organ tanaman dapat menyimpan benih dan hasil fotosintesis. Biji berbagai calon benih yang pada umumnya berada di dalam buah terbentuk melalui proses berikut. Setelah tepung sari mendarat dengan tepat pada kepala putik, maka dengan segera dan secara bersama-sama jaringan pembuahan tersebut akan menyerap air dan nutrisi tanaman berupa gula dan akan membentuk tabung sari. Tabung sari akan tumbuh dan membungkus tangkai putik menuju ke arah kantung lembaga. Di tempat tersebut, sel jantan bertemu dengan sel telur untuk membentuk sigot. Sigot akan tumbuh menjadi embrio biji. Pertumbuhan adalah permulaan dan pertumbuhan ovari yang cepat dan selanjutnya berkembang menjadi biji. Pada biji yang sedang berkembang, perkembangan embrio didahului oleh pertumbuhan endosperma. Perkembangan biji akan diakhiri dengan pembentukan integumen pada jaringan ovari induk. Biji akan tumbuh dan berkembang sampai menjadi bentuk yang sempurna dan memenuhi standar untuk menjadi benih. Benih kemudian dapat menjadi bahan tanam. Selanjutnya, perkecambahan biji. Perkecambahan benih merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil perkecambahan ini adalah munculnya tumbuhan kecil dari dalam biji. Proses pertumbuhan embrio saat perkecambahan benih adalah pemula tumbuh dan berkembang menjadi pucuk, dan radikula tumbuh dan berkembang menjadi akar. Berdasarkan letak kotiledon pada saat perkecambahan dikenal dua tipe perkecambahan, yaitu hipogelal dan epigelal. Hipogelal, pada perkecambahan ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan pemula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Kotiloden tetap berada di dalam tanah, contohnya kecambah jagung. Epigeal, pada perkecambahan ini hipokotil tumbuh memanjang. Akibatnya kotiledon pada pemula terdorong ke permukaan tanah sehingga kotiledon berada di atas tanah, contohnya itu pada kacang hijau. Selanjutnya, teknik penyiapan bahan tanam. Teknik penyiapan bahan tanam dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih benih bermutu. Tidak ada investasi OPT di persemaian maupun di pertanaman. Tidak keracunan unsur kimia. Kelebihan tidak terjadi defisiensi unsur hara. Bibit sehat dan tegar. Bibit lebih cepat tumbuh. Bibit tumbuh seragam. Yang kedua, benih dengan perendaman dalam air bersih. Benih yang terapung dibuang atau hanya yang tenggelam saja yang digunakan. Benih dibilas, direndam 24 jam lalu diperam atau ditiriskan selama 48 jam. Yang ketiga, untuk memastikan benih yang tenggelam tersebut benar-benar baik, maka uji kembali benih tersebut. Memasukkan ke dalam air yang sudah diberi garam, larutan air yang cukup. Untuk menguji benih adalah larutan yang apabila dimasukkan telur, maka telur akan terapung. Benih yang baik untuk dijadikan adalah benih yang tenggelam dalam larutan tersebut.
Benih yang telah diuji lalu direndam dalam air biasa selama 24 jam, kemudian ditiriskan dan dipanen dan diperam 2-3 hari di tempat yang lembab hingga keluar calon tunas. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman hasil dari pembiakan secara generatif. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel, tidak dapat baik dan terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah sel dan pembesaran dari tipe-tipe sel. Pada proses pertumbuhan biasa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Perkembangan adalah proses menuju dewasa. Proses perkembangan berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan merupakan proses yang tidak dapat diukur. Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan angka. Biji dari berbagai spesies tumbuhan akan berkecambah apabila suhu menguntungkan, persediaan oksigen memadai, dan kelembaban media tumbuh cukup dan kontak secara langsung dengan biji. Pada beberapa spesies, walaupun kondisi di atas terpenuhi, tetapi biji tidak dapat berkecambah. Hal tersebut disebabkan oleh belum tuntasnya masa dorminasi istirahat atau biji tersebut. Biji-biji kelompok ini umumnya berasal dari daerah beriklim subtropis. Periode dormanasi yang telah dilewati oleh menyebabkan perkecambahan biji pada kondisi suhu yang optimal, adanya persediaan oksigen dan air. Perkecambahan dapat terjadi walaupun tanah media semai tidak mengandung unsur hara, karena di dalam biji sudah mengandung cukup persediaan makanan agar lembaga dapat tumbuh selama masa persemaian. Benih akan berkecambah setelah keluar kotiledon harus ditambahkan air berupa unsur hara pada media tanamnya. Suhu yang optimal untuk perkecambahan biji adalah 15-38 derajat Celcius. Proses produksi tanaman dimulai dengan benih ditanam, kemudian tanaman dipelihara dan hasil tanaman, akar, umbi, batang, pucuk, dan bunga dan buah dipanen. Kegiatan produksi pertanian memerlukan unit pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman adalah suatu proses penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih tanaman atau biji tanaman berkualitas baik dengan siap untuk ditanam, atau bahan tanam yang berasal dari organ vegetatif tanaman untuk menghasilkan bibit bahan tanaman yang siap untuk ditanam di lapangan. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.